Di sebuah perkampungan kecil yang damai, malam itu terasa tenang. Lampu-lampu di rumah warga menyala redup, hanya sesekali terdengar suara jangkrik. Haji Salman, seorang tokoh masyarakat yang disegani, baru saja selesai memimpin doa bersama di Masjid Al-Ikhlas. Namun sebelum kita berlanjut ke alur kisahnya, mari kita tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak sholawat kita menjadi saksi di akhirat, dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan sukai videonya sebagai bentuk dukungan dakwah Islam. Hidup ini penuh ujian, katanya kepada jamaah. Kita tidak tahu kapan Allah akan menguji kita. Tapi ingat, barang siapa yang bersabar, Allah akan bersamanya. Haji Salman pulang ke rumah bersama istri dan anak-anaknya. Tak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir mereka bersama dalam keadaan utuh. Di Bandara Soekarno-Hatta, penerbangan Garuda Indonesia Ga-123 bersiap untuk lepas landas. Pesawat itu penuh dengan berbagai penumpang, keluarga, pelajar, pebisnis, dan pekerja yang hendak kembali ke kampung halaman. Kapten Fadli, seorang pilot yang dikenal saleh, memimpin penerbangan ini. Sebelum lepas landas, ia memimpin doa bersama kru. Semoga Allah melindungi kita semua, ujarnya sambil memeriksa panel kontrol. Di kursi ekonomi, seorang mahasiswa bernama Reza membaca Al-Quran di ponselnya. Di sampingnya, seorang ibu muda, Rahma, menenangkan anak balitanya yang rewel. Semoga perjalanan ini lancar, gumam Rahma sambil memegang erat tangan anaknya. Di tengah perjalanan, sekitar 1 jam setelah lepas landas, pesawat mulai mengalami gangguan. Alarm di kokpit berbunyi. "Kapten, ada masalah dengan mesin 1, seru kopilot Rizal. Kapten Fadli mencoba mengendalikan situasi. Ia menghubungi menara kontrol, meminta izin untuk kembali ke Jakarta. Namun, sebelum izin diberikan, mesin kedua juga kehilangan daya. Pesawat mulai kehilangan ketinggian. Kapten Fadli mencoba manuver darurat untuk menghindari kawasan padat penduduk. "Ya Allah, bantu kami," ucapnya lirih sambil menarik tuas kemudi. Sebuah dentuman keras memecah keheningan malam di perkampungan itu. Pesawat Garuda Indonesia Ga-123 jatuh, menghantam beberapa rumah, termasuk rumah Haji Salman. Ledakan besar terjadi, menyulut api yang membumbung ke langit. Warga berlarian keluar rumah, melihat kobaran api dan mendengar jeritan dari dalam reruntuhan. Haji Salman yang terluka mencoba mencari keluarganya di tengah puing-puing. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," gumamnya sambil menangis ketika melihat tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa. Anak bungsunya, Fahri, juga ditemukan dalam kondisi serupa. Di tempat lain, tim penyelamat mulai berdatangan. Namun, kobaran api dan gelapnya malah membuat evakuasi sulit dilakukan. Di tengah reruntuhan pesawat, seorang pramugari bernama Aisyah ditemukan dalam kondisi terluka parah tetapi masih hidup. Dengan napas tersengal, ia mengucapkan syahadat. "Allah ampuni dosa-dosaku," lirihnya sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Kisah Aisyah menjadi salah satu yang paling menyentuh hati. Sebelum tragedi ini, ia dikenal sebagai muslimah yang taat. Rekan-rekannya sering melihatnya meluangkan waktu untuk sholat di sela-sela tugasnya. Masjid Al-Ikhlas menjadi pusat pengungsian bagi warga yang terdampak tragedi. Warga yang selamat berkumpul di sana, mencari perlindungan dan ketenangan. Ustaz Rahman, seorang dai setempat, memimpin doa bersama. Dalam ceramahnya, ia berkata, "Musibah ini mengingatkan kita bahwa dunia ini fana. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan kepadanya kita kembali." Bantuan mulai berdatangan. Relawan dari berbagai organisasi Islam datang untuk membantu evakuasi dan memberikan dukungan kepada keluarga korban. Haji Salman, meski hatinya hancur, memilih untuk tidak larut dalam kesedihan. Ia memutuskan untuk merenovasi Masjid Al-Ikhlas yang juga terkena dampak. "Masjid ini harus menjadi tempat yang lebih baik, sebagai pengingat bahwa Allah selalu bersama kita," ujarnya kepada warga. Sementara itu, keluarga korban pesawat juga mulai bangkit. Seorang ibu yang kehilangan anaknya mendirikan yayasan pendidikan bagi anak-anak yatim. Seorang pria yang kehilangan istrinya mendonasikan hartanya untuk pembangunan pesantren. Tragedi ini menjadi pelajaran bagi banyak orang. Warga perkampungan yang dulu sibuk dengan urusan duniawi kini lebih sering menghadiri kajian di masjid. Ustaz Rahman sering mengingatkan, hidup ini adalah ujian. Jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan. Perbanyak amal, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Haji Salman juga menjadi sumber inspirasi. Meski kehilangan hampir seluruh keluarganya, ia tetap tegar.
Allah memberikan ujian karena Dia mencintai hambanya. Saya percaya ada hikmah besar di balik semua ini, katanya. 5 tahun setelah tragedi itu, perkampungan kecil itu telah berubah menjadi tempat yang penuh berkah. Masjid Al-Ikhlas kini menjadi pusat kegiatan Islami, dengan berbagai program seperti pengajian, kelas tahfiz, dan pelatihan keterampilan. Tragedi itu dikenang sebagai ujian yang mempererat iman dan solidaritas umat. Warga percaya bahwa setiap ujian adalah tanda kasih sayang Allah, dan setiap luka dapat menjadi jalan menuju kedekatan dengannya. Hidup di dunia ini penuh dengan ujian, tetapi setiap ujian memiliki hikmah yang tersembunyi. Tragedi Ga123 mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, bersabar, dan berserah diri kepada Allah. Terima kasih telah menonton kisah ini hingga akhir. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa like, komen, dan share jika Anda menyukai konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.